I didn't know you guys were trying to buy beer. I'm sorry. We should call him Rhea. No, trust me, you guys are pissing off the wrong guy on the wrong day, all right? Leave the dork alone. Film diawali pada tahun 1984, di mana saat itu sedang diadakan sebuah turnamen karate open. Saat itu adalah pertandingan antara Johnny Lawrence dan juga Daniel LaRusso, yang seperti kita tahu bahwa kaki Daniel saat itu sedang sakit. Saat itu Johnny Lawrence mulai terdesak, namun saat itu gurunya Johnny menyuruh agar Johnny mematahkan kaki Daniel. Di saat ronde terakhir, ya, Johnny harus menelan kekalahan karena mukanya terkena tendangan kobra dari Daniel. Scene kembali ke masa kini, di mana kita akan melihat Johnny yang kini tinggal di sebuah apartemen yang menyedihkan. Saat itu, ia bertemu dengan Miguel yang merupakan orang baru di tempat itu, namun Johnny tidak mempedulikannya. Okay, well... Berbeda dengan Johnny, kini kehidupan Daniel sangatlah sukses dan kini ia memiliki sebuah perusahaan otomotif yang bernama LaRusso Auto Group. Untuk mencari uang, Johnny kini bekerja serabutan membantu orang-orang seperti memperbaiki listrik, membersihkan bangkai tikus, hingga memasang televisi. Right? Just quit bitching at me. Namun saat itu, ia pun dipecat oleh pemilik televisi karena telah memanggilnya jabingan. Di malam hari, Johnny pun membeli sepotong pizza dan kebetulan Miguel juga berada di sana membeli obat untuk neneknya. Saat sedang makan di amperan jalan, tak sengaja ia melihat Miguel yang dirundung oleh anak berandalan yang ada di sana dan tanpa sengaja anak-anak itu mengenai mobilnya. Anak-anak itu malah menghina Johnny dan karena hal itu Johnny pun menjadi emosi dan tiba-tiba Johnny pun kembali dari kantor polisi karena dituduh sedang menghajar anak-anak. Di apartemen, Miguel pun meminta kepada Johnny untuk melatihnya berkarate agar ia bisa menjaga diri. Namun Johnny menolaknya dengan alasan ia sudah tidak berkarate lagi. Di kamarnya, Johnny malah bertemu dengan ayah tirinya yang sangat menyebalkan. Ayah tirinya ini telah berjanji kepada ibunya Johnny untuk menjaga Johnny selamanya. Namun saat itu, ayah Johnny ini berencana untuk membatalkan janji itu dengan memberikan Johnny uang. Namun, Johnny menolaknya. Di malam hari, Johnny pun menonton acara perang di televisi sambil meminum minuman. Dan juga ia membayangkan saat dirinya dulu masih muda. Dan tiba-tiba... Bonsai! Daniel LaRusso and Cherokee's place to go. Own bonsai tree. Setelah itu, Johnny pun keluar menggunakan mobilnya sambil mengingat kenangan masa mudanya. Saat itu, Johnny pun tiba di sebuah parkiran. Dan di parkiran itulah, pelatih Johnny dulu sangat marah karena Johnny kalah dari Daniel. Dan tiba-tiba... ya, ada sekelompok gadis yang menabrak mobil Johnny. Dan gadis-gadis itu pergi begitu saja. Karena mobilnya tak mau hidup, Johnny pun harus memakai mobil derek yang kebetulan dari perusahaan LaRusso. Keesokan hari, Johnny langsung datang ke LaRusso Auto untuk memindahkan perbaikan mobilnya ke bengkel lain. Johnny? Saat ingin pulang, Daniel pun memanggilnya dan Daniel pun mengenalkannya kepada para anak buahnya. Saat itu, setelah melihat keadaan Johnny, Daniel pun menggratiskan biaya reparasi mobil Johnny dan karena tak ada pilihan lain, Johnny pun menerimanya. Yang mengejutkan adalah bocah yang menabrak mobil Johnny tadi merupakan anak Daniel. Saat itu, Johnny pun mendatangi Miguel dan berencana untuk melatihnya.
Ia pun mempersiapkan tempat berlatihnya, yaitu dojo Cobra Kai. Esokan paginya, kita akan melihat kegiatan keseharian Daniel LaRusso. Namun saat pulang kerja, ia pun melihat dojo Cobra Kai yang masih buka, dan ia teringat saat masa-masa ia dirundung dahulu. Di dojo, Johnny pun mengajar Miguel dengan keras seperti yang ia alami dahulu saat berlatih. So, not anymore. Johnny juga mengajarkan bahwa Miguel harus menyerang lebih dulu agar bisa menang. Setelah itu, tiba-tiba datang seseorang dari Departemen Kesehatan dan ia mau agar dojo ini menjadi bersih agar Johnny tidak diusir. Cool rattlesnake. It's a cobra. Di sisi lain, di sebuah klub, Daniel menyuruh anaknya agar tidak terus menghabiskan waktunya bermain game. Namun tentu saja anaknya lebih memilih game. Hey, you still kicking that competition? Daniel pun berbicara kepada istrinya tentang Johnny yang kembali membuka dojo Cobra Kai. Sebagai pelajaran pertama, Miguel disuruh untuk merapikan dan membersihkan dojo. What does any of this have to do with karate, Sensei? Miguel ternyata tak dibolehkan terlibat dalam kekerasan apapun oleh ibunya dan Miguel tak begitu mengenal ayahnya. Change that ringtone. Get some Guns N' Roses or something. What's Di sisi lain, kita akan melihat anak perempuan Daniel yang bernama Samantha dan ia membuat pesta di rumah tanpa sepengetahuan Daniel. What the hell's going on here? Daniel pun langsung mengusir teman-teman Samantha tersebut dan yang membagongkannya adalah mereka semua memakai celana renang milik Daniel. Not out here, genius. In the pool house. Istrinya Daniel yang bernama Amanda ini pun menasihati Daniel karena Samantha adalah anak muda yang butuh teman. Skin hips and bong rips. Di malam hari, Daniel pun teringat masa-masa saat ia dulu mengajari Samantha karate. Saat sedang bervideo call, Daniel pun mendatangi Samantha dan Daniel pun memaafkan Samantha karena perbuatannya tadi. Saat itu, Samantha bilang bahwa ia menyukai seseorang yang bernama Kyler dan karena hal itu, Daniel berencana mengajak Kyler ini untuk makan di rumah. Di sekolahnya, Miguel duduk di tempat anak-anak pecundang. Ada Ellie si bibir sumbing dan juga ada Demetri. Saat itu, mereka melihat Samantha dan gengnya datang. You see that guy over there who looks like he went down on a lawnmower? Saat itu, Miguel teringat kata-kata Johnny tentang menyerang duluan dan ia langsung mendatangi Samantha. Di dojo, Johnny mengajarkan Miguel cara meninju yang benar. Saat itu, Johnny ditelepon oleh kepala sekolah karena anaknya yang bernama Robbie telah membuat masalah dengan membawa obat-obat terlarang ke sekolah. Johnny ini ternyata telah bercerai oleh istrinya dan karena itu Robbie kini menjadi anak broken home. Don't try to play dad now, you're a pathetic loser. Melihat Miguel yang letoy, Johnny pun mengajarkannya dengan cara membayangkan bahwa patung itu adalah orang yang ingin sekali Miguel pukul. Again! Are you a loser? Di sisi lain, Daniel sedang menjamu Kyle di rumahnya dengan makanan sashimi ikan. Namun saat itu, Kyle menolak makan karena ia bisa muntah kalau memakannya. Nggak tahu diuntung emang. Saat sedang berbincang, Daniel tanpa sengaja melihat bekas lebam yang ada di wajah Kyle. Awalnya, Kyle berbohong bahwa ia bergulat, namun ia malah berbohong lagi bahwa ia dipukuli oleh seseorang pria gila di supermarket menggunakan karate. Daniel pun mendatangi Johnny di dojo dan saat itu Daniel menyuruh agar Johnny tidak mengganggu temannya Samantha. Namun Johnny pun bilang bahwa Kyle tersebut telah mengeroyok anak lain, sebab hal itu ia menghajarnya. I'm sorry, Sensei. Sensei? I'm right here, man. Episode 3 ini diawali dengan memperlihatkan Miguel yang sedang berlatih sendiri di rumahnya. Saat itu ibunya Miguel ini baru saja pulang dari pekerjaannya yang seorang perawat dan film Cobra Kai pun dimulai. Saat itu Miguel mengeluh kepada Johnny kapan ia belajar menendang. Di sisi lain kita akan melihat Daniel LaRusso yang sedang memperhatikan anaknya yang sedang bersama Kyler. Di kantor teman kerjanya memberi saran agar Daniel memata-matai Samantha.
Di sekolah, Miguel menawarkan agar Ellie masuk ke dojo karatenya agar ia tak dibully lagi. Di sisi lain, Aisyah mengajak Samantha untuk kapelan kostum di pesta Halloween nanti, namun Sam menolaknya dan ia lebih memilih bersama Yasmin. Di sisi lain, Johnny menyewa homeless untuk memegang tanda dojonya dan ia juga menyebarkan posternya. Want to score those hot babes? Try karate. Man, bro, him? Di sisi lain, Daniel pun mengecek laptop Sam dan ia menemukan bahwa Kyler mengajak Sam pergi berduaan di malam Halloween. Oh, I was having Saat itu, Miguel ternyata telah membuatkan website untuk dojo mereka dan Johnny pun terkesan sehingga Johnny menyuruh agar Miguel datang ke SMA-nya tengah malam nanti. You want to learn how to kick ass? Di sisi lain, Daniel pun akan datang ke acara pesta dansa itu dengan berkedok sebagai pengawas. I promise. Akhirnya mereka tiba di sekolah dan Johnny pun mengikat tangan Miguel dan tiba-tiba... Ya, Johnny pun mengajarkan Miguel cara menggunakan kakinya agar menjadi kuat saat berkarate. Metode ekstrim ini dimaksudkan agar Miguel fokus kepada kakinya. That's it! Keep kicking! Kick your enemy in the face! Ah! What are you doing? Oh shit, we gotta go, we gotta go. Not allowed in here. Setelah itu, mereka bersiap untuk datang ke pesta Halloween dan karena baju Halloween Miguel sangat burik, Johnny pun meminjamkan kostum Halloween-nya yang lama. Di sana juga ada si Daniel dan juga ada Johnny yang membagikan selebaran. Saat itu, Daniel melihat Miguel dan ia kembali mengingat kejadiannya di masa lampau yang sedang dibully oleh Johnny. Setelah itu, Daniel pun menemui Johnny dan Daniel pun menyuruh agar Johnny tidak mengacau di pesta dan saat itu ia malah melihat Sam yang sedang bersama Kyler. Okay, listen, you can't be here. Saat itu, Kyler pun mengambil kesempatan bersama Sam, namun tiba-tiba... No, you don't understand. No, I understand plenty, okay? Iya, mereka pun terpergok oleh Daniel. Namun, Kyler dengan lincahnya mengelak dengan memberi alasan ia akan memberi Sam sebuah kalung, dan Sam pun marah kepada Daniel. Keadaan pun diperparah oleh Yasmin yang membagikan foto konyol Melly Aisyah, dan Aisyah pun marah kepada Sam. Saat lagi kencing, Miguel dan kawannya pun dijumpai oleh Kyler, dan Kyler pun kembali membulinya. Selanjutnya, kita akan melihat anak si Johnny yang bernama Robbie yang sedang bekerja di sebuah counter. Namun bukannya memperbaiki laptop tersebut, justru ia akan menjual laptop tersebut. It's my fucking dad. Setelah itu, kita akan melihat Johnny yang membawa Miguel yang sudah babak belur dan ibunya Miguel melarang Johnny mendekati anaknya lagi. What are you smiling at? Karena lagi teler, Johnny pun meminta sebuah cat semprot oleh gelandangan. Di pagi hari, Daniel pun bingung menghadapi Sam yang merajuk dan ditambah lagi ia melihat papan reklamenya yang dicoret seseorang. Mother! Di sisi lain, Miguel pun terus membujuk ibunya agar ia bisa kembali belajar karate bersama Johnny. Loser. If you knew him, you'd see he's a great man. Johnny pun ditelepon oleh kepala sekolah anaknya dan saat itu Capsek bilang bahwa Robbie telah absen selama 2 bulan dari sekolah. Di sekolah, Sam pun kasihan melihat Aisyah yang dibully, namun Aisyah tetap marah kepadanya. Saat itu, Kyler mengajaknya untuk pergi ke bioskop dan di sisi lain, LaRusso mendapatkan kiriman dari perusahaan pesaingnya yang bernama Tom Cole. Just paint over the... I'm on it. Don't worry. It's gonna be totally... Di sisi lain, Johnny pun mendatangi anaknya dan ia menyuruh agar Robbie kembali ke sekolah, namun Robbie terus menolaknya. And I'm not going to school. I'm done. Wasting your life hanging around these jackholes. Hey, screw you, man. Screw you. Miguel pun bercerita kepada kawannya bahwa ia tak bisa lagi belajar karate. Setelah itu, mereka didatangi oleh Kyler dan Kyler kemudian membuli mereka. Namun sialnya, hal itu dilihat oleh Sam. What a bunch of losers. Miguel pun dijemput oleh ibunya dan ia akan mengajak Miguel untuk nonton. Namun Miguel hanya ingin pulang. Di sisi lain, tim pemasaran Daniel memuji gimmick karate yang dibuatnya untuk iklan. Namun Daniel bilang itu bukanlah gimmick. Mereka pun melihat iklan Tom Cole yang ternyata telah mencuri ide iklan milik Daniel.
Di sisi lain, kita akan melihat istri Johnny yang ternyata adalah seorang open BO dan saat itu Johnny mendatanginya dan menyuruh agar istrinya tersebut mengurus anak mereka. Namun karena sifatnya yang emang berandal, istrinya itu tidak peduli dengan Robbie. Well, I'm here now. It's too late, Johnny. Daniel pun mendatangi Tom Cole dan ia menyalahkan Tom yang telah plagiat terhadap iklannya. Namun Tom bilang itu adalah hal yang legal dan Tom meledek gimmick karate milik Daniel. Dan tiba-tiba... Love the billboard. I guess you must be full after eating all that. Di malam hari, Sam dan Kyler pun menonton bioskop. Namun karena tak tahan dengan Kyler yang sangean dan suka membuli, Sam pun meninggalkannya. Saat makan malam, Johnny pun iri melihat seorang bapak dan anak yang akur. Setelah itu, ia datang ke apartemen Miguel dan ia membujuk ibunya Miguel agar Miguel kembali belajar berkarate karena ia memiliki potensi yang besar. Di pagi hari saat sarapan, Sam pun akhirnya datang dan ia bilang ia telah putus dengan Kyler dan Sam meminta maaf kepada ayahnya tersebut. Di sisi lain, Miguel pun kembali ke dojo dan akhirnya Johnny melatih agar Miguel bisa memperkuat pertahanannya. Best defense. Saat itu, Daniel pun mengetahui bahwa Johnny lah yang telah mencoret papan reklamenya berbentuk titik. Film diawali dengan memperlihatkan Miguel yang sedang berlatih keras bersama si Johnny. Di tengah latihan, ternyata Johnny menyewakan dojonya untuk ibu-ibu komplek agar ia bisa membayar uang sewanya. Di sisi lain, Daniel bertemu dengan ayah tiri Johnny yang bernama Arman dan Daniel ternyata ingin membeli sebuah gedung, lebih tepatnya ia ingin membeli lahan di mana dojo Johnny berdiri, namun Arman menolaknya. Scene pun berpindah ke Robbie yang sedang bersama ibunya dan si ibu bercerita bahwa Johnny tadi menemuinya dan setelah itu ia pun pergi. Di sisi lain, Aisyah pun datang ke dojo dan ia berniat untuk belajar karate. Sempat menolak karena perempuan, akhirnya karena desakan dana, Johnny pun menerimanya. Aisyah juga menceritakan tentang dirinya yang kerap dibully oleh teman-teman sekolahnya. Di sisi lain, Daniel terus saja berdiskusi dengan Arman tentang penjualan tanah tersebut dan akhirnya Arman tetap menolaknya. Di sisi lain, temannya Sam yang sedang ngudut pun diganggu oleh homeless dan setelah itu mereka menceritakan alasan mereka menjauhi Sam, yaitu karena Kyler. Di sisi lain, Johnny menyuruh Miguel agar melawan Aisyah. Oh my God. Also natural cobra. Setelah itu, ternyata Arman berada di toko sebelah dan ia pun menaikkan harga sewa tempat itu 2 kali lipat. Robbie yang sedang melihat situs ayahnya pun dikejutkan dengan ibunya yang datang dengan seorang pria dan mereka pun indehoi. Setelah itu, Johnny pun menjual barang-barang koleksinya, namun karena semua harga lagi naik dan murah, ia pun tak jadi menjualnya. Di supermarket, ia pun kembali berjumpa dengan Daniel dan terkuak. Tujuan Daniel ternyata adalah agar Arman menaikkan tempat sewa tersebut agar Johnny tidak bisa membayar sewa dan ia bisa membeli tempat itu. Namun istri Daniel pun menyayangkan tingkahnya yang kekanak-kanakan hanya karena masalah pribadi dengan si Johnny dan tidak memikirkan toko lainnya di tempat itu. Di sekolah, Sam pun kini dibully karena Kyler menceritakan kebohongan kepada semua orang bahwa Sam telah mengemutnya. Saat itu, Sam terus dibully dan karena tak tahan dengan bulian itu, Miguel yang ada di sana pun akhirnya menantangnya untuk duel dan pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya, Miguel dapat mengalahkan Kyler dan mereka berdua dibawa oleh guru ke ruangan BK. Karena kejadian tadi, akhirnya Johnny memberikan Miguel baju karatenya. Daniel kembali mendatangi makam guru karatenya dan ia sangat rindu kepadanya. Daniel pun teringat dengan kata-kata gurunya tersebut yang bernama Pak Miyagi.
Saat Johnny datang ke dojo, ternyata telah banyak orang yang mengantri di depan dojonya untuk belajar, dan di sisi lain, Daniel yang rindu dengan karate pun mempersiapkan ruangan karatenya. Setelah itu, Robbie datang ke perusahaan LaRusso dan ia melamar pekerjaan di sana, dan karena tingkahnya yang sopan, istri Daniel pun menerimanya. Setelah itu, kita akan melihat masa lalu Johnny yang saat itu ia melihat sekelompok orang yang berlatih karate yang bernama Cobra Kai. Scene kembali ke masa kini yang sebelum Johnny melatih para murid, ia pun merosting mereka terlebih dahulu. No, not line up in a line. Scene berpindah ke Daniel yang sedang mengingat kembali karatenya dan terlihat Sam yang sedang stalking Facebooknya si Miguel. Setelah itu, Daniel mengajaknya untuk berlatih karate, namun karena ada PR, Sam pun menolaknya. Daniel pun akhirnya akan ikut bersama istrinya ke klub sepeda, dan setelah itu ia mengajak anaknya yang kecil yang bernama Anton untuk berlatih karate. Namun Anton lebih memilih untuk main FF. Scene berpindah ke Robbie yang saat itu ia menyuruh teman-temannya pergi karena ia akan bekerja hari ini. Di sisi lain, Johnny pun melatih para murid yang ada di dojonya sambil merosting mereka. Hey, Lip. Yeah, you, the one with the free. Ia pun merosting Ellie tentang bibirnya, dan karena itu kasar, Dimitri pun membela si Ellie. Namun Johnny pun datang ke hadapannya. Is that all you got, princess? Harder. Di sekolah, Dimitri pun berencana untuk berhenti dari dojo, dan di sisi lain, Robbie melakukan pekerjaannya di perusahaan LaRusso dengan baik. Daniel mengajak bawahannya untuk berkarate, namun ia menolaknya. Asisten Daniel pun datang dan ia ingin mengerjai si Robbie agar Robbie dipecat dengan cara menyuruhnya menghidupkan mobil yang ada di sana. Di sisi lain, karena Sam tidak punya teman kelompok, Pak Guru pun menyuruhnya untuk bergabung ke kelompok Miguel. Daniel pun datang, namun saat itu Robbie pun langsung pergi dari sana. Daniel pun datang mengejarnya dan ia meminta maaf karena telah membentaknya. Di sisi lain, sambil belajar, Sam berterima kasih kepada Miguel karena telah membantu membungkam Kyler. Saat jam latihan tiba, Johnny bingung karena rata-rata murid yang ia roasting kemarin keluar dari dojo. Saat itu, ia kembali merosting si Ellie yang bibirnya sumbing. Please change the topic. You don't think I want to? It's tough when it's right in front of me. I don't want me to call you Lip, then don't have a weird lip. Can't you get surgery for that? Setelah itu, Miguel meminta agar Johnny tidak kasar dalam mengajar. Namun tentu saja Johnny tidak mau. Di sisi lain, akhirnya asisten si Daniel kena hukum karena telah membohongi Robbie. Dan Robbie kini telah menjadi karyawan di sana karena ia rajin. Di rumah, Sam akhirnya bisa senang karena Miguel sangatlah lucu. Setelah itu, kita akan melihat betapa kayanya kehidupan Johnny saat remaja dulu. Namun ia memiliki orang tua yang rada broken home. What, seriously? Just what? don't tonight, please. Setelah itu, Robbie pun datang ke rumah Daniel untuk mengantar hasil salinan penjualan. Namun saat itu, ia melihat Daniel yang sedang berlatih karate. Namun ternyata si Robbie kembali dibodoh-bodohi oleh asisten Daniel karena berkas itu cuma sebuah majalah. Namun saat itu Daniel pun menawarkan Robbie untuk melihat-lihat dan belajar karate. Di pagi hari, Johnny kembali melatih muridnya yang kini ada 3 orang lagi yang keluar dari dojo tersebut. Saat itu Johnny pun bilang kepada mereka semua bahwa di dojo ini tidak ada orang yang lemah. Welcome to Cobra Kai. Wait, you the kid with the lip? Saat itu, Ellie datang dengan penampilan barunya dan berkat kekerasan roastingan si Johnny, akhirnya Ellie menjadi kuat roasting dan ia kembali dengan julukan baru, bukan lagi si Sumbing, melainkan si Moha. Way of the fist. Yes, sensei! Film diawali dengan Daniel yang sedang melatih Robbie berkarate dengan gerakan beraktivitas sehari-hari. I thought you were gonna teach me karate. I'm just doing all your shitty chores. Setelah itu, Robbie pun terkejut dengan dirinya yang secara tiba-tiba bisa menangkis serangan Daniel dan film pun dimulai. Scene berpindah ke Johnny yang sedang melatih murid-muridnya seperti biasa. Raise your hand if you've never been punched in the face.
Karena masih banyak yang gentar, Johnny pun menyuruh Aisyah meninju muka para murid hingga mereka kuat. Setelah itu, Miguel menceritakan kepada Johnny bahwa ia suka kepada seorang cewek. Namun ia bingung bagaimana cara mengajaknya berkencan. Robbie pun didatangi oleh teman-temannya dan mereka mengajak Robbie untuk merampok toko dealer Raruso. Mereka pun meminta Johnny untuk mencari tahu kode masuk ke garasinya. Saat sekolah, Miguel pun berjumpa dengan Sam di depan lokernya dan dengan canggung ia mengajak Sam untuk kencan nanti malam. Sempat ragu karena trauma dengan Kyle, Sam akhirnya menerima ajakan kencan tersebut. I'll pick you up. Okay, yeah. Robbie pun berhasil mendapatkan kode dengan cara merekam dan di sisi lain Johnny mendapatkan berita bahwa sebentar lagi akan ada turnamen karate dan ia ingin mendaftarkan dojonya untuk ikut. Miguel pun meminta saran kepada teman-temannya tempat yang bagus untuk ia dan Sam kencan. You don't ban me, I'll ban you. Ternyata dojo Cobra Kai telah di-ban dari turnamen karena kejadian masa lalu dan Miguel meyakinkan Johnny agar ia ikut rapat komite agar Cobra Kai bisa ikut turnamen lagi. Saat memotong bonsai, Daniel pun mengajarkan Robbie cara memotong bonsai dengan benar dan tepat, yaitu dengan membayangkannya terlebih dahulu. Sebelum berangkat, Miguel memberikan sebuah saran kepada Johnny agar ia menahan emosi di rapat komite nanti agar Cobra Kai bisa ikut turnamen lagi. Briefcase, what's inside? Nothing. Johnny juga memberi saran kepada Miguel agar ia terus memepet teman kencannya nanti agar mereka dapat jadian. Dan juga Johnny menyarankan agar Miguel kencan di tempat dulu Johnny juga kencan pertama. Akhirnya mereka tiba di tempat yang dibilang Johnny dan ternyata Sam menyukai tempat tersebut dan akhirnya mereka bermain game bersama. Oh my god! Di sisi lain, Johnny pun tiba di rapat komite dan tanpa basa-basi ia langsung menyuruh agar Cobra Kai tidak di-ban dari turnamen dan saat itu Daniel juga tiba. Teman-teman Robbie pun tiba di garasi dan ia meminta kunci untuk masuk. Namun saat itu Robbie yang sudah ingin tobat pun tak memberikannya dan tiba-tiba Robbie kewalahan karena menghadapi mereka berdua. Namun untungnya ia diselamatkan oleh CCTV. Di sisi lain, Sam merasa nyaman bersama Miguel karena sikapnya yang amat lucu dan menyenangkan. Di rapat komite, tentu saja Daniel menolak untuk membuka band dojo Cobra Kai milik Johnny, namun Johnny dibiarkan untuk membuat pembelaan. Saat itu, Johnny pun menceritakan kisah sedihnya dan juga ia berjanji bahwa Cobra Kai yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. They're making a difference in mine as well. Mereka pun harus melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah Cobra Kai layak masuk turnamen. Di sisi lain, Miguel dan Sam semakin dekat dan Miguel bilang ia adalah murid terbaik di tempat latihan karatenya dan ia pun mengajarkan Sam. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran dan di sisi lain pula Johnny pun berhasil memasukkan Cobra Kai ke turnamen. Who's the man? I'm the man. Crush the date. I crushed the committee. Mereka pun merayakan kemenangan tersebut dengan minum-minum. Keesokan harinya, Johnny membawa murid-muridnya ke tempat mobil rongsokan untuk melatih mereka dengan keras. These are all around you. Destroy them. Oh my goodness. Oh shit! Di rumah, akhirnya ibu si Daniel alias nenek Sam pun datang mengunjungi mereka. Ibunya Daniel ini adalah tipe orang yang cerewet dan ia selalu mengomentari pekerjaan istri Daniel. You know, that son of a bitch has a lot of nerve entering the tournament. Sam pun bilang bahwa Cobra Kai tak sepenuhnya diisi oleh orang-orang jahat, namun Daniel tetap tak dapat memaafkan Cobra Kai karena Cobra Kai dari dulu tidak akan berubah dan ia menyuruh agar Sam menjauhi murid-murid Cobra Kai. Di dojo, Johnny terkejut mengetahui bahwa pacar Miguel adalah Sam, yaitu anak si Daniel.
Setelah itu, Johnny pun menceritakan kejadian sebenarnya antara dirinya dan juga Daniel di zaman dahulu. Saat itu, Johnny menyukai seorang cewek yang saat itu Johnny pun akhirnya berpacaran dengan cewek tersebut yang bernama Ali. Namun saat kelas 12 mereka pun cekcok dan saat itulah Daniel pindah ke kota tersebut. Saat itu Ali terlihat menyukai Daniel dan tentu saja Johnny pun marah. Daniel memukul Johnny dan karena hal itu akhirnya Johnny pun marah dan di malam Halloween Daniel balas dendam dengan menyiram Johnny dengan air kran dan karena marah akhirnya mereka merundung Johnny. Namun saat itu Daniel dibantu oleh seorang master karate yaitu Pak Miyagi. Mereka pun memutuskan untuk bertanding di turnamen dan pada akhirnya Johnny pun kalah. Saat makan, istri Daniel mendapatkan kabar bahwa ada seseorang menggunakan sepeda motor mencari sepupu Daniel yaitu Louis. Dan saat itu, Louis menyarankan agar mereka juga membuka showroom motor. Saat itu, ibu Daniel kembali membacot dan membuat istri Daniel pun naik darah. Lucille, whatever you want, I will go into that kitchen and I will make it right now. You take care of family. Because not only do we hire Louis, I don't like that. Di malam hari saat mengantar Miguel pulang, Johnny diajak makan malam oleh ibunya Miguel. Saat itu terungkap bahwa keluarga Miguel berasal dari Spanyol dan saat itu Johnny menceritakan masa kecilnya yang kurang menyenangkan karena ia harus tinggal bersama keluarga yang broken home. Sam menelpon Miguel karena ia tak bisa pergi ke bioskop besok karena ia harus menjaga ibunya agar tidak berkelahi dengan sang nenek. Sam, I really need you out here. Mom and... Ibu Miguel pun bercerita alasan ia pindah ke kota Vale ini karena ia sudah cerai juga bersama suaminya karena suaminya itu merupakan seorang jabingan. Mendengar cerita itu, Johnny pun sadar memiliki kesempatan dan ia pun membersihkan kamarnya. Robbie akhirnya bertemu dengan Sam dan Daniel mengajak Robbie ke tempat latihan karate yang ia suka. Tempat tersebut sangatlah tenang dan asri dan disinilah Robbie bisa mengembangkan kemampuan berkaratenya. Johnny pun ingin berubah dan ia kali ini lebih memilih minum jus dibandingkan arak. Daniel pun melatih Robbie dengan seluruh kemampuan yang ia miliki dan tanpa terasa Robbie pun berhasil menghafal jurus yang diajarkan Daniel. Untuk menciptakan keseimbangan dalam diri, Daniel menyuruh Robbie melakukan jurus karate di atas pohon yang sudah jatuh. Daniel pun menyuruh agar Robbie terus mengulang jurusnya sampai ia tidak terjatuh dari pohon tersebut. Di sisi lain, Miguel bersama Aisyah dan juga Hawk menonton di bioskop dan Miguel bercerita bahwa ayah Sam alias Daniel tidak suka Cobra Kai. Hawk memberi saran agar Miguel langsung mendatangi rumah Daniel dan berbicara dengannya. Who the hell did that? Robbie terus mengulang jurusnya dan kali ini akhirnya ia berhasil melakukan semua jurus tanpa terjatuh. Mr. LaRusso? Saat itu Daniel sedang mencoba tendangan yang diajarkan Pak Miyagi dulu, yaitu tendangan dua kaki dan sampai sekarang Daniel tak kunjung bisa melakukan tendangan tersebut. Di sisi lain Johnny mendatangi ayah tirinya dan ia mengembalikan uang yang telah ayahnya berikan. Sesampainya di rumah, Daniel terkesan melihat Sam yang berhasil membuat ibu dan istrinya baikan dan saat itu ia pun mengajak Robbie makan malam. Di depan rumah, Miguel telah sampai dan saat itu ia melihat ke belakang rumah dan ia salah sangka bahwa alasan Sam tadi ternyata sebuah kebohongan karena ia kini sedang makan dengan cowok lain yaitu Robbie. Di sisi lain, Johnny menulis pesan untuk Robbie dan ia ingin meminta maaf kepada anaknya tersebut. Give me a chance. Ternyata Louis menghancurkan mobil si Johnny karena ia kesal kepada Johnny dan tentu saja Johnny menganggap ini adalah perbuatan si Daniel. Teman Louis itu pun membakar mobil si Johnny dan Johnny pun pergi menggunakan sepeda motor. Film diawali dengan memperlihatkan Robbie yang sedang bermain skateboard, namun ia sedang mencoba sebuah jurus karate yang bahkan Daniel saja tidak bisa melakukannya, yaitu jurus tendangan dua kaki.
Setelah itu, scene beralih ke rumah Daniel LaRusso yang pada saat itu Johnny datang untuk meminta ganti rugi mobilnya yang sudah dibakar oleh si Louis. All right, watch it, Johnny. Kick his ass, Dad! Anthony, goons. Don't try to play dumb. Son of a bitch gave you up right away. Come on, Johnny. You want to do this? Let's go with it. Come on. Untungnya istri Daniel yang bernama Amanda ini pun datang dan melerai mereka berdua. Scene berpindah lagi ke Miguel yang sedang tidak fokus belajar karena kejadian di episode kemarin. Setelah itu, ia bertemu dengan Sam dan ia bertanya kepada Sam kemana ia tadi malam. Dan Sam menjawab hanya makan malam bersama keluarga saja. Dan karena jawaban itu, Miguel kini menjadi tak perhatian kepadanya. I'll call you later. Johnny dan Daniel berdebat dan Johnny bilang bahwa putri Daniel pernah menabrak mobilnya. Setelah itu, Amanda menyuruh Daniel agar memberikan mobil ganti ruginya kepada Johnny. Give him a car and get him out of your life forever. Catch him. Yeah. Get it yourself. Di taman bermain, teman-temannya Miguel menyuruh agar Miguel tenang dan tidak emosi menanggapi masalahnya dengan Sam. Setelah itu, Aisyah mendapatkan komen di Facebook dari Yasmin yang mengatakan bahwa Aisyah hanyalah babi gemuk. Mereka pun memiliki ide untuk membuat duluan pesta nanti malam di tempat pesta yang diadakan oleh Jasmine. Just pick one out and get the hell out of here. I don't have all day. Daniel pun menyuruh Johnny memilih mobilnya dan ia memilih sebuah mobil Challenger Amerika. Namun sebelum itu, ia meminta test drive mobil tersebut. Got one of these in black? Yeah, I'll get it for Di you. rumah, Sam pun ketahuan oleh Amanda bahwa ia dulu pernah terlibat dalam kasus tabrak lari dan karena hal itu Amanda pun menyita handphonenya. Johnny pun mencoba mobil tersebut didampingi oleh Daniel juga di sana. Mereka pun mampir di rumah Daniel dulu saat ia baru pertama kali pindah ke Valley ini. I had a pool twice the size of this. I bet you. Scene berpindah lagi ke Miguel yang bingung mengapa Sam tak membalas chatnya dan juga tak menjawab teleponnya dan ia mengundang Sam ke pesta yang dibuat Cobra Kai tersebut. Hawk dan yang lain sedang membeli perlengkapan untuk pesta yang termasuk beberapa botol vodka dan anggur merah. It's my freaking kid right there. Di rumah, Robbie datang untuk berlatih bersama Daniel, namun Daniel sedang tak ada di rumah. Di sisi lain, Johnny dan Daniel sedang berada di sebuah bar dan mereka memiliki beberapa kesamaan, yaitu memiliki ayah yang brengsek. My dad died when I was 8. Mr. Miyagi was like a father. Chris gave me more attention than I ever got at home. Yasmin yang baru tiba di Canyon pun terkejut karena orang-orang sudah ramai di sana. You know what? Let's just find another spot or... Mereka memutuskan untuk mencari tempat lain, namun Moon malah ingin tinggal di sana karena ia terpesona melihat Hawk. Miguel pun minum anggur merah untuk menghilangkan beban pikirannya. Di rumah, Robbie berpura-pura sakit kaki sehingga Sam disuruh untuk mengantarkannya pulang. Mereka pun segera pergi ke pesta di dekat Canyon. Di sisi lain, Johnny dan Daniel sedang bercerita tentang mantan mereka dulu yang ternyata Ali kini sudah menjadi dokter dan memiliki seorang suami. Allie Mills Schwarber, that's her last. Miguel terus saja minum sampai ia teler dan Hawk kini berpacaran dengan Moon. Dimitri pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari pacar juga dan ia mendekati Yasmin di sana. My move is usually to just watch from a distance. Happy birthday! These losers. Setelah itu, akhirnya Yasmin tahu bahwa yang mengacau pesta yang dibuatnya adalah Aisyah dan tiba-tiba... Setelah itu, Sam dan Robbie tiba di pesta tersebut dan Miguel yang lagi teler pun menjadi naik pitam karena Sam datang dengan seorang cowok sehingga Miguel mencoba menghajar Robbie sebelum mendengarkan cerita Sam terlebih dahulu. Namun tiba-tiba... Tak disengaja, ia malah memukul Sam dan akhirnya mereka berdua pun putus. Di sisi lain, Johnny dan Daniel tiba di rumah dan Johnny terkejut melihat anaknya Robbie yang berada di rumah Daniel. Akhirnya Daniel tahu bahwa Robbie adalah anaknya si John dan karena Robbie berbohong, akhirnya Daniel mengusirnya dari sana.
Singkat cerita, hari turnamen pun dimulai. Namun saat itu Sensei Johnny tidak berada di sana dan seorang murid yang kita panggil saja si Ketot ini pun melihat Johnny tadi malam yang sedang mabuk. Everything alright? Now who's pissed? We're all gonna die! Johnny pun tiba di sana dan sebelum daftar, Johnny akan memberikan mereka sebuah pelajaran lagi, yaitu mereka harus menyerang terlebih dahulu dan juga no mercy, yaitu tanpa ampun. Just when you think things are going good, everything falls apart. Setelah mendapatkan roastingan dari Johnny, akhirnya mereka semua menjadi semangat untuk menjalani turnamen ini. Di rumah, Daniel dan Sam sedang tak bersemangat pergi ke tempat karate, namun karena Amanda, akhirnya mereka akan pergi ke sana. Hey everyone, it's the former champ in the flesh. Pada akhirnya, sebelum turnamen dimulai, pembawa acara pun memperkenalkan semua dojo karate yang ikut serta di turnamen tersebut. Topanga Karate. Saat itu, Cobra Kai pun masuk dengan cara yang anti-mainstream dan itu menarik semua perhatian orang. Namun masih ada satu orang lagi peserta, yaitu Robbie yang ikut dari karate mandiri katanya. Johnny menyuruh Miguel menggunakan jurus si Daniel dulu saat mengalahkannya dan satu persatu mereka pun memulai pertarungan. He is so hot. Ketot juga ikut bertanding, namun ya kalian sudah tahu endingnya lah. Miguel berhasil masuk ke final, begitu juga dengan Robbie. Namun Aisyah harus kalah dari Topanga Karate. Sam mendatangi Aisyah yang kalah dan menghiburnya. Sebagai peserta yang ditunjuk, si Topanga akan mengatakan sepatah dua kata dan Sam dan Aisyah pun kini menjadi baikan. Silence as we strive to end intolerance for every race, religion, and gender, that we can all live together. Kick that pansy bitch in the face. Akhirnya Miguel pun melawan si Topanga dan pertarungan pun berlangsung jujur dan adil. Miguel pun memenangkan pertandingan dan ia berhak menuju final dan pertandingan selanjutnya yaitu antara Hawk dan juga Robbie. Karena tak fokus, akhirnya Daniel menyuruh Robbie untuk kembali mengingat latihannya agar menjadi fokus. Mereka berdua pun beradu mulut dan karena tak tahan, Hawk pun menendang bahu Robbie hingga cedera. Namun Hawk didiskualifikasi dan Robbie masuk ke final. Daniel pun mendatangi Robbie dan memberikannya nasihat bahwa ayahnya yaitu Johnny tentunya pasti menyayangi anaknya sendiri. Daniel bilang bahwa Johnny menjadi seorang yang tak baik itu karena gurunya dahulu yaitu si Chris. Medic! Setelah itu, Miguel dan Sam tetap tak bisa baikan karena Sam sudah terlanjur kecewa dan Miguel berjanji akan membuat Robbie menjadi babak belur di final dan karena hal itu, Sam mengajak Amanda pulang ke rumah. Setelah itu, pertarungan final pun tiba dan sebelum itu, pembawa acara mengumumkan bahwa guru si Robbie adalah seorang mantan juara yaitu si Daniel LaRusso. Coaching my student. Somebody needs to be there. Pertarungan pun dimulai dengan tensi yang amat tinggi. Remember the pitching machine. Go get it. 1 point. Miguel terus mengincar pundak Robbie yang cedera dan Daniel meminta istirahat sebentar dan ia menyuruh Robbie menjadi fokus dan pertarungan pun berlanjut. No point. Out of bounds. Dan ya, Robbie bisa menggunakan tendangan dua kakinya, namun Miguel melakukan kecurangan dengan menarik lengan Robbie.
Daniel sempat ingin memberhentikan pertandingan, namun Robbie memohon kalau ia masih bisa bertarung. Dan di sisi lain, Johnny menyuruh agar Miguel bertarung dengan rasa adil dan rasa hormat. Namun Miguel tentunya menghalalkan segala cara untuk menang, seperti ajaran Johnny selama ini. Pada akhirnya Miguel pun menang dan Robbie kalah menjadi di tempat kedua. Johnny mendatangi anaknya dan si Johnny pun meminta maaf kepadanya. Setelah pertandingan, Miguel pun kecewa karena Sam tak melihat Miguel yang menang tadi. Di rumahnya, Sam pun kembali ke tempat karate dan ia berencana untuk kembali berlatih karate bersama ayahnya. Daniel pun menghibur Robbie bahwa ia adalah juara sesungguhnya karena lawannya bermain secara tidak adil. Setelah itu, Daniel mengajak Robbie ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah dojo Daniel yang dilatih Pak Miyagi dulu, yaitu Miyagi-Do. Dan Daniel berencana untuk membuka dojo tersebut dan mencari beberapa murid. Di sisi lain, di malam hari, Johnny mendapatkan seorang tamu yang suaranya tak asing di telinganya, dan ternyata John Kreese masih hidup. That the real story's only just begun.